Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات، والصلاة والسلام على آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan, pada kajian yang lalu kita bahas tentang mengingkari kemungkaran, ya. Apa saja tahapan mengingkari kemungkaran? Kayaknya aku hadir ya, ulang lagi. Enggak hadir. Jangan hadir siapa? Bapak hadir, Pak hadir. Ya, apa saja? Enggak hadir. Semuanya nggak ada yang hadir. Untuk hadirkan apa saja, Pak? Ada 3 tingkatan. Pertama, mengingkari dengan perbuatan atau kekuasaan, ya. Terus lisan atau tulisan. Kemudian mengingkari dengan hati. Baik, ahsan. Kemudian kita jelaskan juga kemarin makna munkar. Apa itu munkar? Ya, yang baru datang. Apa hadir dalam maknanya? Apa yang dimaksud yang munkar kemarin? Nama malaikat, bukan. Apa munkar? Baik.
Ya, apa munkar? Antum yang ngeliat dia? Nggak hadir. Hah? Sesuatu yang ditentang, yang terkenal, tidak dikenal. Itu makna dari siapa? Baik. Yang lain? Nggak ada yang nyatat kayaknya nih. Ya, angkat tangan. Bapak hadir? Nggak hadir. Nggak ada yang hadir. Pokoknya kalau nggak bisa nggak hadir. Baik. Antum hadir yang pada itu hadir? Nggak hadir juga. Baik. Bapak hadir? Bapak hadir? Sesuatu yang perlu dihindari. Baik, yang lain? Ya, apa makna munkar? Sesuatu yang iya, sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sudah kemarin. Jadi munkar adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kita mau mengingkari kemungkaran sementara kemungkaran aja kita nggak tahu. Ya, tadi masih bingung kemungkaran itu apa. Jadi apa yang mau diingkari kalau tidak tahu definisi daripada kemungkaran itu sendiri. Sebaliknya ma'ruf berarti apa? Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-35. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-haditsul khamis wa thalathun. Hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa nama aslinya Abu Hurairah? Masih ingat pada hadis-hadis yang awal sekitar 2-3 tahun yang lalu sudah dibacakan? Ada yang ingat nama asli Abu Hurairah? Jadi Abu Hurairah itu nama kunyah ya, sebagaimana Abu Bakar dan yang lain sebagainya. Siapa nama asli Abu Hurairah? Hah? Ya, Abdurrahman bin Sakhar Hasan. Tidak ada dia ini. Bisa kemakaran. Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah radhiyallahu taala. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwanan al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuruhu wa la yakdhibuhu wa la yakhfiruhu at-taqwa hahuna." ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang di hadapan kita ini merupakan hadis yang benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa kita harus saling menjaga keutuhan di dalam masyarakat, di dalam kekeluargaan, di dalam persaudaraan. Jadi berkaitan dengan hubungan sosial. Karena dengan melakukan beberapa hal yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, bisa saja saudara bisa berpisah dengan saudara yang saling membenci, atau seorang tetangga tidak suka sama tetangganya, ataupun yang lainnya di dalam kemasyarakatan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la
janganlah kalian saling hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad? Nah, sering kan dengar ya, hasad atau iri atau dengki. Apa yang dimaksud dengan hasad? Ini sudah sering disampaikan kepada jemaah ya, jadi bukan hal yang baru. Apa itu hasad? Angkat tangan. Baik. Nah, tahu semuanya. Hasad memiliki dua makna, memiliki dua pendapat dari kalangan para ulama yang masyhur. Di antaranya yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab ini, beliau mengatakan qala ba'du ahli ilm. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya hasad itu adalah, bisa dicatat, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Ya, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Itu namanya hasad. Ada orang beli mobil misalnya, nah saudaranya atau tetangganya beli mobil, dia pusing bagaimana biar mobilnya itu nggak ada di rumahnya misalnya, ya. Atau ada saudaranya anaknya diterima di mana misalnya, di Madinah misalnya. Dia nggak suka dan berharap nikmat itu nggak ada, berharap nikmat itu hilang dari saudaranya tersebut. Atau ada orang misalkan saudaranya, tetangganya menikah lagi misalnya. Nah ini dia nggak suka, terutama kaum emak-emak ini nggak suka namanya saudarinya dimadu. Padahal madu kan manis ya, manis gak madu berjamaah, tapi ada yang pahit katanya di herbal ya. Jadi tidak semua madu itu manis, ada yang pahit, ada juga yang bikin piring terbang, ya, gelas terbang juga ada madu. Jadi dia nggak suka saudaranya mendapatkan nikmat tersebut dan berharap hilang nikmat tersebut dari saudaranya. Ini namanya hasad. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan definisi tentang hasad juga. Beliau mengatakan, karomatu ma an'ama Allah bihi 'alal ghair wa in lam yatamanna az-zawal. Benci terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat kepada orang lain, meski enggak ingin hilang nikmat tersebut, cuma sekedar benci saja. Kalau tadi pendapat yang pertama, dia apa? Dia ingin, dia benci, kemudian dia ingin nikmat itu hilang. Kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, benci terhadap nikmat kepada orang lain meski nggak pengen nikmat itu hilang. Jadi kalau ada saudaranya menerima nikmat atau mendapatkan nikmat, dia nggak suka. Ada saudaranya mendapatkan kebaikan, dia nggak suka, meskipun dia tidak pengen nikmat itu hilang. Sekedar rasa benci saja itu sudah disebut apa? Disebut dengan hasad. Bisa dipahami para jemaah? Jadi sekedar benci saja itu sudah dijatuh dalam perkara apa? Hasad. Kemudian Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wa min al-ma'lum, dan sudah dipahami, anna min lazimil karamati ay yatamanna az-zawal, bahwasanya kebencian itu adalah melazimkan apa? Melazimkan hilangnya nikmat dari saudaranya tersebut. Walakin kata Syekh, ada pun ucapan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ada lebih teliti atau lebih apa? Lebih mendetail daripada ucapan yang pertama tadi. Kalau pertama dia pengen apa? Pengen hilang nikmat tersebut dari saudaranya
tersebut. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang semakna dengan hasad. Ya, ada hal yang semakna dengan hasad atau iri. Akan tapi iri atau hasad yang diperbolehkan. Ada yang tahu namanya? Misalkan saya kasih contoh dulu, nanti biar apa namanya. Ada anaknya tetangga, dia menghafal Al-Quran 30 juz beserta saat-saatnya misalkan, atau beserta qiraat-qiraatnya. Kemudian kita pengen anak kita mendapatkan atau menghafal Al-Quran seperti anak tetangga tersebut. Ini termasuk hasad atau bukan? Bukan. Terus apa namanya? Ghibthah. Al-ghibthah. Itu namanya al-ghibthah. Apa arti al-ghibthah? Pengen semisal dengan orang yang mendapatkan nikmat tanpa mengharapkan hilang nikmat dari orang lain. Ya, jadi cuma pengen saja di dalam kebaikan, terutama dalam urusan-urusan agama. Maka kita dianjurkan, bahkan kita diperintahkan untuk waspadikul khairah, untuk berlomba-lomba menjadi apa? Di dalam kebaikan. Jadi keinginan untuk memiliki yang semisal dengan saudara kita dalam nikmat ini tidak terlarang. Dengan catatan apa? Dengan catatan tidak mengharapkan nikmat dari saudara kita hilang darinya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnain. Tidak ada hasad atau tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dengki, kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, seseorang yang diberikan harta, fasullitu ala halakatihi fil haq, kemudian dia belanjakan harta tersebut di dalam kebenaran. Dia belanjakan di dalam fisabilillah. Kemudian dia bersedekah hartanya. Kemudian dia gunakan pokoknya harta tersebut di dalam kebaikan untuk kaum muslimin. Boleh kita iri dalam tanda kutip dengan orang ini. Yang dimaksud dengan iri di sini adalah al-ghibthah tadi. Boleh kita menginginkan diri kita seperti orang tersebut kalau kita diberikan harta. Ya. Tanpa tadi catatannya apa? Tanpa menginginkan hilangnya nikmat dari saudara kita tersebut. Jadi jangan sampai kita iri, kemudian kita pengen, jangan sampai dia lagi yang apa? Yang bersedekah. Ya, bagaimana biar usahanya hancur? Sini udah kembali lagi pada apa? Makna hasad yang terlarang. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu hikmah fahuwa yahdiha wa yu'allimuha. Jadi seseorang yang diberikan al-hikmah, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut. Nah, hasad atau ghibthah kepada para ustaz misalkan, karena diberikan ilmu pengen kita seperti ustaz tersebut. Atau ada orang diberikan kemampuan bahasa Arab, yang mengajar bahasa Arab, kita pengen agar kita bisa mengajar bahasa Arab juga dengan semakin semangat kita belajar bahasa Arab misalnya. Atau ada orang yang pandai baca Al-Qurannya, mengajar tahsin misalnya. Kita pengen suatu saat biar bisa mengajar tahsin, biar bermanfaat bagi orang lain, tanpa dari dengan catatan tanpa kita ingin nikmat tersebut hilang dari saudara kita. Baik. Itu yang pertama yang dilarang oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dilarang kita saling hasad atau saling dengki.
Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu. Penipuan. Hal ini atau penipuan ini sering terjadi di dalam akad atau di dalam jual beli. Ya, menampakkan sesuatu yang jelek terkesannya bagus, atau menutup-nutupi keburukan di dalam apa? Di dalam dagangan. Banyak nggak yang seperti ini? Banyak para jemaah. Contohnya yang sering terjadi ya, di dalam jual beli kendaraan misalnya. Iklannya apa? Iklannya kilometernya rendah. Padahal apa? Padahal diputusin itu apa namanya kabel yang menuju kilometernya ini. Banyak yang seperti itu enggak? Banyak para jemaah. Itu termasuk apa? Penipuan. Kalau dia tidak menjelaskan hal tersebut, kemudian dia sembunyikan, kemudian dianggap itu adalah hal yang biasa. Kecuali rusak, misalkan rusak kemudian perlu diperbaiki, dijelaskan. Ini sempat rusak, sebenarnya kilometernya udah lebih dari ini misalnya. Kan terkadang orang kalau nggak salah itu makin rendah kilometernya, akhirnya makin mahal ya. Bener kan? Makanya dia pengen apa? Dia menipu saudaranya dengan manipulasi kilometer. Atau misalnya jual beli ya, misalkan yang sering terjadi, jual beli buah misalnya. Sebenarnya sudah jelek, tapi dikasih ada cairan kalau nggak salah itu atau disemprotin apa biar kelihatan segar. Ada dulu kira formalin ya kan, dan lain sebagainya. Ini termasuk apa? Penipuan. Jadi dijelaskan kalau kita jual biar diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijelaskan kalau ada cacatnya itu jelaskan saja. Kalau dia mau beli silahkan, kalau enggak nanti cari pembeli yang lain. Jadi tidak boleh menipu di dalam apa? Di dalam agama kita. Nanti kalau sudah laku misalkan ketahuan di kemudian hari, ini membuat persaudaraan kita atau kekeluargaan kita menjadi apa? Menjadi rusak dan sebagainya. Baik. Kemudian biasanya di dalam masalah jual beli ini terjadi 3 perkara. Orang yang menipu itu biasanya terjadi di dalam atau maksud dan tujuannya tidak lain dari 3 hal. Yang pertama, idrarul mushtari atau al-idraru bil mushtari, memudaratkan pembeli. Contohnya misalkan ada orang di grup WhatsApp lagi iklan apa misalkan lagi iklan kurma, sebentar lagi Ramadan, lagi iklan kurma. Kemudian ada sedang menawar saudaranya, harganya berapa misalkan 150. Kemudian dia ingin memudaratkan pembeli biar nawarnya lebih mahal. Dia nyeletuk tuh di grup, kayaknya ini kurma bagus nih, 170 saya berani nih. Padahal dia nggak pengen beli. Ya tujuannya cuma apa? Cuma memudaratkan pembeli saja. Ini juga tidak boleh, ini termasuk dalam apa? Penipuan. Sebutkan oleh Syekh. Atau tujuan yang kedua adalah au naf'al ba'i, memberikan manfaat kepada penjual. Sama saja tadi. Jadi pembelinya mudarat, berarti apa? Manfaat bagi yang jualan. Jadi harganya lebih naik. Ya, harganya lebih apa? Lebih naik. Meskipun ada atau tidaknya perjanjian dengan yang jualan tadi. Karena nanti ada pembahasannya di sini, larangan membeli di atas belian apa? Orang lain atau saudara. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah awil amroini ma'an, bertujuan kedua-duanya, bertujuan memudaratkan pembeli, juga bertujuan untuk apa? Memberikan manfaat kepada penjualnya. Ini kesemuanya adalah termasuk penipuan yang dilarang oleh syariat kita semua. Kemudian yang ketiga, qala wala tabaghadu,
Dan janganlah kalian saling memurkai atau saling memarahi, saling marah di antara saudaranya. Kemudian Syekh mengatakan al-ghabdha la yumkin ta'rifuha. Saling memarah ini tidak bisa diberikan ta'rif, tidak bisa diberikan arti atau pengertian. Ta'rifuha lafzuha. Ta'rifnya adalah sebagaimana lafadznya. Marah apa artinya marah? Yang marah artinya marah gitu. Ya. Kal mahabbah wal karahah. Sama halnya dengan al-mahabbah. Al-mahabbah artinya apa? Cinta. Cinta itu apa? Ya cinta sudah. Ya kalau mau bisa menarikkan yang menyukai orang lain dan seterusnya. Akan tapi kalau orang mengatakan cinta, ya sudah cinta, paham. Wal karahah juga benci. Benci, dia benci sudah artinya ya. Ada ta'rif yang lain selain benci? Sama seperti juga tadi marah, ya artinya marah, cinta artinya cinta, dan benci juga artinya benci. Wal makna ada maknanya, makna dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tadarbaru adalah la tasau bi asbabil baghdha. Jangan melakukan sebab-sebab yang membuat saudara kita marah. Ya, jangan melakukan sebab-sebab yang membuat saudara kita marah. Termasuk saudara kita, ya keluarga kita, ya tetangga kita dan lain sebagainya. Tidak boleh kita melakukan sebab-sebab tersebut yang dengan sengaja tentunya. Adapun kalau nggak sengaja, ya mungkin bisa dimaafkan. Kalau lagi sadar, ya kita maaf kepada saudara kita tersebut. Maka jangan sampai kita melakukan apa tadi, sebab-sebab yang membuat atau mendatangkan kemarahan kepada saudara kita. Wa idza waqa'a fi qalbikum baghdun li ikhwanikum fahrisu ala izalatihi wa qadhihi min al-qulub. Apabila ada atau terbesit di dalam hati kita rasa marah kepada saudara kita, maka segeralah untuk berusaha menghilangkan rasa marah tersebut dari dalam hati kita. Para jemaah, agar kita ketemu di masjid rukun, ketemu di masjid masih bisa saling tegur dan sapa, saling senyum. Kalau lagi marah kan nggak enak kan, tiba-tiba dia berdiri di samping kita kan nggak khusyuk jadinya sholat, benar kan? Ngapain ini berdiri di samping saya ya? Lagi marah misalnya, nggak nyaman. Ya meskipun lagi sholat, jadinya nggak khusyuk. Duduk misalnya lagi kajian, tiba-tiba duduk saudaranya yang dia nggak suka, nggak nyaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi istri kita, para jamaah, benar nggak? Ada yang nyaman seharian nggak saling sapa sama istrinya? Ada nggak? Lagi makan, ya kan? Padahal lagi marahan, yang mungkin nggak makan di rumah, akhirnya keluar duitnya, ya kan? Rugi juga kan? Tidur nggak nyaman, kadang ya tidur di sofa aja, nyaman nyawanya, nggak ada hasil dan lain sebagainya, jadinya nggak nyaman. Apabila ada rasa marah kepada saudara kita, terutama orang-orang terdekat kita. Jadi kalau ada hal tersebut, segera, misalkan nggak suka apa, klarifikasi, tanyain, tabayun dan seterusnya. Kalau kita yang nggak suka sama dia, segera menghilangkan rasa tersebut dengan mencoba mengingat kebaikan-kebaikan yang ada pada saudara kita. Ini diantara cara menghilangkan rasa benci, rasa marah terhadap saudara kita adalah apa? Mengingat kebaikan-kebaikan, terutama pasangan kita, para jemaah. Pasangan kita kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, benar kan? Ya, kebaikannya lebih banyak bertahun-tahun, misalkan 10 tahun kita bareng, paling beberapa jam saja buruknya itu. Ya, bandingkan dengan kebaikannya, sangat banyak sekali. Maka dalam masalah pasangan, Nabi SAW mengatakan bahwa Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja engkau benci terhadap sesuatu padahal itu lebih daripadamu. Atau wa ikarihjumuhunna, apabila kamu benci terhadap mereka, para istri itu, maka nanti kebaikannya sangat banyak sekali. Atau kalian akan mencintai atau menyukai hal yang lain, itu yang
Begitu pula sebaliknya untuk para ibu, ingatlah kebaikan dari suami antunna sekalian. Ya. Jangan saling membelakangi. Apa yang dimaksud saling membelakangi? Imma fil-zuhur bian yuwalla ba'duhum dhahra ba'd. Yaitu imma secara zahir saling membelakangi, tidak suka, saling tidak mau melihat saudaranya. Atau la tadabbaru fi ra'yi, atau jangan saling membelakangi di dalam pendapat yang bisa menimbulkan keretakan di dalam persaudaraan ataupun yang lain sebagainya. Sebisa mungkin kita berusaha untuk untuk berbuat baik kepada saudara kita. Sebisa mungkin kalau masih bisa pendapat kita diarahkan biar mirip sama pendapat dia selama tidak bertentangan dengan syariat, misalkan berusaha agar ukhuwah itu tetap berjalan, ya, agar tidak ada saling membenci satu di antara yang lain. Kemudian wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din, tidak boleh seseorang membeli di atas belian ataupun diartikan tawaran saudaranya. Ada orang lagi nawar sepatu misalkan, baik dia pembeli ataupun penjual, tidak boleh. Misalkan dia menawarkan sepatu harganya 200.000, datang pembeli yang lain, saya ditawar, kayaknya bagus nih, ini cuma satu-satunya, apa istilahnya kalau satu-satunya itu limited edition gitu ya, cuma satu-satunya 200.000, datang dia, udah saya bayarnya 205.000 deh misalkan. Ini nggak boleh. Atau ada penjual yang lain datang, ini saya aja itu dapat 190, persis sama persis kayak gitu. Ini juga tidak boleh. Baik dia ada perjanjian dengan pembeli yang datang ataupun nggak ada perjanjian, tidak boleh. Sampai calon pembeli itu nggak jadi beli misalkan atau meninggalkan majelis tersebut, baru kita boleh nawar. Ya, karena itu bisa merusak selain merusak persaudaraan, bisa merusak harga juga. Dan termasuk di dalam makna ini tidak boleh juga melamar orang yang sudah dilamar. Ya, tidak boleh melamar atau menghibah seseorang wanita yang sudah dilamar kecuali ditinggalkan oleh yang melamar atau diizinkan oleh si pelamar. Mungkin nggak diizinkan, mungkin saja para jemaahnya. Siapa tahu misalkan ada dua orang teman karib, teman akrab, si A melamar si fulana, ditemani sama si B temannya itu, yang ditemani nazar misalkan, salah sendiri saya suruh temani nazar ya kan. Kemudian keesokan harinya kayaknya ada rasa nih si temannya si B ini, si akhwatnya juga ngelirik-lirik mungkin ya kan ketika nazar, pengen dia. Nah, kalau dia ingin melamar si gadis tersebut, boleh dia minta izin kepada si A yang melamar tadi temannya. Kalau diizinkan, boleh. Kalau enggak, ya tunggu. Ya, tapi nggak boleh didoakan juga semoga nggak jadi kan. Ngajar juga ya. Jadi biarkan dia berjalan sebagaimana mestinya. Kalau dia meninggalkan, kayaknya dia curhat. Jadi dipendam dulu aja. Udah saya nggak jadi aja. Pura-pura bilang nggak jadi kan. Kemudian dia batal, maka baru dia boleh maju. Itu dalam masalah apa? Masalah kita. Jadi biar persaudaraan kita masih tetap berjalan. Kemudian itu tadi contoh membeli di atas belian orang lain, baik pembeli yang lain ataupun penjual yang lain. Termasuk tadi di dalam grup WhatsApp tadi tidak boleh juga menawar. Kalau ada yang sedang nawar, tahan dulu ya sampai selesai, kecuali dilelang ya, beda urusan. Kalau dilelang siapa yang penawarannya lebih tinggi itu yang bisa membeli barang tersebut. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwanan, maka jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah bersaudara. Ai siru mithlal ikhwan, ya, jadilah kalian seperti saudara. Karena meskipun bukan saudara kandung, meskipun bukan saudara sedarah,
meskipun bukan saudara sepersusuan, kita adalah saudara se-muslim. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman semuanya bersaudara. Kemudian wa ma'lumun anna al-ikhwan, dan diketahui bahwasanya sesama saudara yuhibbu kulla wahidin minhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang yang bersaudara itu menginginkan sesuatu untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk apa? Untuk dirinya sendiri tentunya. Sebagaimana hadis yang masyhur yang sering kita bacakan, yang sering kita dengar, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Begitu pula sebaliknya para jemaah, kita tidak menyukai sesuatu yang sesuatu hal yang buruk menimpa saudara kita, sebagaimana kita tidak mau keburukan tersebut menimpa. Jadi ini diantara adab persaudaraan sama muslim, terlebih lagi terhadap apa? Satu keluarga atau satu pasangan misalkan, makanya lebih ditekankan lagi untuk kita mencintai apapun yang kita cintai untuk diri kita sendiri diberikan kepada saudara kita tersebut. Wa qawluhu ibadallah, ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadallah, ini adalah jumlah i'tiradiyah. Ini namanya jumlah apa? I'tiradiyah. Kalau dalam bahasa Arab itu berarti dia kata sisipan di antara kalimat. Yang sering disebut mulai dia juga seperti doa misalnya rahmatullah, hafizahullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam i'rab itu dia tidak ada i'rabnya. Ya, enggak ada, bukan dia ada, bukan obat dan sebagainya. Kemudian tsumma qala al-muslim wa akhul muslim. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Ai mithlu akhihi fil wala, seperti saudaranya di dalam hal loyalitas, wal mahabbah, di dalam kecintaan, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, yang tentunya cinta di atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena hawa nafsu ataupun yang lain sebagainya. Kemudian seperti saudaranya di dalam wal muslim, di dalam saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Kalau saudara kita salah, nasihati. Kalau saudara kita bengkok, dia melenceng, dia tarik lagi ke arah yang benar, yang lurus. Jangan dibiarkan. Ada sebagian orang yang membangun pertemanan itu asal baik saja, nggak mau bertengkar, udah biarin aja dia mau ngapain. Itu bukan teman yang sebenarnya. Itu adalah musuh pada dasarnya para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak pada hari kiamat itu akan saling bermusuhan saudara tersebut. Ya, persaudaraan yang tidak dibangun di atas dasar Allah Subhanahu wa taala, bukan saling menasihati, nanti bisa menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Wa dan persaudaraan di atas yang lain sebagainya. Kemudian wala yazlimuhu, tidak boleh saling menzalimi antara saudara dengan saudaranya yang lain. Tidak boleh mengurangi hak-haknya dengan menghilangkan haknya misalnya. Ini termasuk menzalimi saudara kita. Wala jahada malahu, tidak boleh mengingkari haknya, mengingkari saudaranya haknya. Sawa kana fil umuril maliyah, sama saja dalam perkara-perkara harta, au fil dima, atau dalam perkara darah, au fil a'rad, atau dalam perkara kehormatan, au fi ayyi syai'in, atau dalam perkara apapun. Tidak boleh kita menzalimi saudara-saudara kita semuanya. Kemudian wala yakhdhuluhu, tidak boleh
Bisanya jam berapa? 7:30 ya. Baik. Ada pun mengkori kita lanjutkan untuk yang selanjutnya yang wala yang turun. Insya kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Ada pun berkaitan dengan mengkori saudara kita para ikhwas sekalian, warahmatullah. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Orang yang suka menzalimi saudaranya kelak ketika sedang membutuhkan cahaya, misalkan ketika menyeberangi sirat, ya, sirat itu seperti apa? Lebih tipis daripada rambut dadanya, kemudian lebih tajam daripada pedang. Kalau nggak ada cahaya, gimana mau lewat para jemaah? Nanti ada yang cahayanya sangat terang, ada cahayanya redup, dan seterusnya, tergantung kondisinya di dunia. Karena pada dasarnya disebut oleh para ulama, orang yang bisa melewati sirat itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa melewati sirat. Ada yang cepat kilat, ada yang seperti kuda berlari kencang, ya. Ada yang seperti lari biasa awal, ada yang merangkak dan seterusnya. Bahkan banyak yang apa? Terjungkal, terjatuh ke dalam api neraka. Jadi posisi di sini misalkan neraka di bawahnya, sirotnya di atas. Dari sini nyebrang ke sini masuk surga. Harus melewati ini. Kalau nggak lewat situ, apa namanya? Kalau nggak bisa lewat neraka, naudzubillah. Subhanallah. Oleh karena yang kezaliman ini harus kita hindari. Baik kezaliman kepada saudara kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, bahkan kepada diri kita sendiri juga kita tidak boleh menzaliminya. Ya, maka sering kita ingatkan bahwasanya membawa dosa kezaliman itu sangat berbahaya. Karena nanti ada persidangan yang akan dituntut oleh orang yang kita zalimi. Meskipun terkadang di dunia ada yang dimenangkan, terkadang oleh hakim. Kalau hakim itu kan tergantung data yang dibawa, benar kan? Kalau datanya lebih kuat, diberikan haknya kepada yang menggugat misalnya. Akan tapi kelak pada hari kiamat akan terbuka lebar semuanya. Siapa yang benar, siapa yang zalim, dan siapa yang terzalimi. Orang yang zalim ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mencegah kezaliman tersebut terjadi baik pada diri kita ataupun kepada saudara kita. Kayak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kamu baik yang zalim ataupun yang terzalimi. Kira-kira kalau yang terzalimi pantas nggak ditolong? Pantas. Nah, kalau yang zalim gimana cara nolongnya? Bantu menzalimin orang? Enggak kan? Pernah ditanya kepada sahabat, pertanyaan Rasulullah, ada nasuruhu mazluman. Ini orang ini kalau zalim, kalau dizalimi kita bantu karena dia terzalimi. Fakaifa nasuruhu zaliman? Bagaimana cara kita membantu dia sedangkan dia zalim? Nah, Nabi kita sallallahu mengatakan apa? Ta'khudhu fawqa yadayhi, ambil tangan, cegah dia dari berbuat kezaliman. Ya, lerai dia kalau dia lagi berantem, lerai dia dari biar tidak apa? Dia tidak berantem. Jadi itu syariat Islam, syariat yang sempurna yang bisa kalau kita jalani bisa mengokohkan hubungan di dalam masyarakat, hubungan sosial, kemudian hubungan-hubungan yang lain bisa menjadi aman, tentram, nyaman. Kalau kita benar-benar menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ini yang dapat kita sampaikan di dalam kesempatan yang mulai ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala, terbebaskan dan tersucikan dari segala macam kesalahan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi